Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya untuk minggu depan ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya di candle weekly di minggu kemarin terbentuk impulsif bullish yang dimana memiliki ekor panjang dari bawah ke atas, bahkan body candle ditutup panjang besar ya. Ini merupakan buyers momentum yang sangat kuat. Hal tersebut terjadi selama 3 minggu ya, kenaikan XAU USD. Dari minggu tanggal 9 Oktober ya terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Ya, kita ketahui ya, kenaikan selama 3 minggu berturut-turut ini dikarenakan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah memberikan dorongan bullish pada XAU USD, dan khususnya hari Jumat kemarin di mana pasukan Israel melakukan serangan darat terbesarnya ya, mereka di Gaza dengan Hamas. Meskipun ada beberapa upaya diplomatik yang sedang diharapkan untuk menunda invasi darat tersebut. Nah, ini yang menunjukkan pergerakan XAU USD kembali lagi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan secara teknikal pun kalau kita perhatikan ya dari candle 2 minggu yang lalu, di mana mencapai level tertingginya 1997.13. Nah, posisi ini di minggu kemarin berhasil di breakout ya. Artinya menunjukkan high yang lebih tinggi. Maka di sini arah pergerakannya masih dalam posisi bullish, yaitu sampai dengan level 2009.35. Bahkan dikonfirmasi juga low-nya juga menunjukkan lebih tinggi ya daripada minggu sebelumnya, hingga mencapai mendekati area 1953.33. Itu adalah level tertinggi level terendah di minggu kemarin. Dan batas breakout di weekly 1932.63 yang merupakan open bulls di posisi 2 minggu yang lalu ini tidak berhasil di breakout, maka tidak ada reversal candle sampai dengan posisi saat ini. Dan ini saya akan geser ke atas. Ini adalah batasan saat ini ya, ada perubahan yaitu di level 1980.97. Artinya jika mana minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ada potensi breakout body candle di bawah 1980.97, maka di situ ada petunjuk bahwasannya arah bisa terjadi reversal. Bahkan jika mana low yang terbentuk 1953.33 berhasil di breakout dan membentuk low baru, maka terjadi pullback di minggu depan. Tapi secara data yang bisa kita ambil selama 3 minggu ini belum ada konfirmasi, belum ada reversal candle, dan memang posisinya masih dalam arah pergerakan bullish. Karena kita ketahui high-nya semakin di break ke atas, semakin di break ke atas, ini menunjukkan arah pergerakan masih sangat bullish. Tapi menurut saya ada beberapa catatan yang teman-teman bisa lihat ya, yaitu yang pertama, start dari 3 minggu yang lalu membentuk Marubozu bullish ini bodinya kan sangat besar ya, dorongan impulsifnya sangat kuat, range-nya sangat besar. Dan kemudian di minggu berikutnya ini body candle-nya semakin mengecil, Anda bisa lihat. Bahkan di minggu kemarin body candle-nya semakin mengecil. Artinya seller momentum sudah mulai menekan dan buyers momentumnya sudah mulai kelelahan. Kalau kita lihat dari volume body candle yang terjadi di setiap minggunya, ada perubahan warna, maksudnya ada perubahan volume atau besaran daripada body candle. Ini menunjukkan seller momentumnya sudah sangat kuat menekan dan tidak menunjukkan buyers momentum yang seperti 3 minggu yang lalu. Nah, ini salah satu identifikasi saya untuk melihat laju buyers ini apakah di minggu depan akan menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan atau akan terjadi dorongan seller yang sangat kuat kalau secara time frame weekly. Tapi tidak menutup kemungkinan ya masih terjadi kenaikan
sekali lagi gitu loh. Meskipun nantinya ada koreksi, entah dia akan menguji area 1980.87, kemudian dia bergerak naik, ya bisa terjadi. Ya, bisa terjadi karena saat ini market sudah berada di area supply. Nah, berada di area supply karena saya melihatnya volume ini adalah merupakan momentum ya. Istilahnya buyers momentum yang cukup kuat dan memang ke atas body candlenya semakin mengecil, menandakan volume buyers momentum sudah mulai melemah. Nah, gambaran saya seperti itu. Makanya saya tandain ada batas breakout weekly 1980.97. Ketika area tersebut di break, maka menunjukkan reversal candle di minggu depan itu. Tapi kalau sampai area itu belum terjadi break, memang posisi data saat ini tidak menunjukkan perubahan ya, reversal ataupun konfirmasi yang lain yang menunjukkan aktivitas adanya penurunan untuk market XAUUSD. Secara keseluruhan arah pergerakan untuk minggu depan masih dalam posisi bullish. Oke. Dan tentunya dengan adanya data yang terjadi saat ini ya di minggu kemarin, baik high, low, kemudian batas breakout, di sini nantinya saya akan kawal ya setiap hari, baik analisa pagi ataupun review sore ya, untuk melihat perkembangan apakah di time frame yang lebih kecil di bawah time frame weekly ini ada konfirmasi adanya seller momentum yang sangat kuat. Itu tujuannya. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di time frame berikutnya ya, yaitu time frame daily. Kita lihat secara keseluruhan selama 1 minggu kemarin apa aja yang bisa kita lihat. Langsung aja kita lihat untuk time frame daily. Oke, di time frame daily ya, di sini kalau kita perhatikan selama 1 minggu kemarin, memang ada peningkatan kekuatan buyers momentum ya, semakin ke atas semakin besar candlenya ya. Terlihat pasca terbentuknya spinning top ya di hari Selasa kemarin. Jadi arah pergerakan memang sempat terjadi pullback ya, atau reversal, terjadi penurunan hingga mencapai titik terendahnya 1953.33. Dan selanjutnya dikonfirmasi ya, karena candle spinning top ini merupakan pertemuan di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat gitu, atau konsolidasi istilahnya ya, terjadi di candle yang terbentuk di hari Selasa. Tapi konfirmasi di candle berikutnya hari Rabu di sini menunjukkan pergerakan impulsif berlanjut karena high-nya di posisi 1980.79 ini berhasil di breakout dan membentuk high baru sampai 1987.19 terjadi di hari Rabu. Ini terjadi pullback kembali dan arah pergerakannya sesuai yang saya sampaikan ya di setiap analisa pagi, di mana high-nya semakin di break ini menunjukkan arah pergerakan masih sangat bullish. Bahkan posisi candle terakhir di hari Jumat, buyers momentumnya sangat kuat dan membentuk impulsif bullish. Dan posisi target breakout di bawah 1979.47 untuk batas breakout time frame daily tidak mampu di break, dan ini saya akan geser di posisi yang lebih tinggi yaitu di kisaran 1984.83. Artinya kalau kita lihat secara pergerakan, struktur pergerakan XAUUSD selama 1 minggu kemarin ya, itu besarannya berkisaran antara 58,02 dolar per troy ounce, terjadi kenaikan sebesar 2,87%. Dan posisi tersebut menurut saya karena area 40 sampai dengan 50 dolar itu rata-rata pergerakan XAUUSD di weekly ya, itu sebesar seperti itu. Jadi menurut saya masih normal, tidak menunjukkan sampai dengan 60, 80 bahkan sampai 100 ya seperti 3 minggu yang lalu gitu. Dan di sini menunjukkan pergerakan yang sudah mulai normal, yaitu berkisaran antara 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce di pergerakan 1 minggu kemarin. Oke. Dan tentunya ada poin utama juga yang bisa kita lihat di sini adalah level psikologi di 2000 dolar per troy ounce ya. Ini juga berhasil di break. Maka saya pastikan pergerakan memang masih sangat bullish. Tapi di sini selain daripada itu,
ada catatan saat ini ya. Nah, ini sudah masuk dalam area order block ya di time frame daily di posisi ini. Nah, ini ada order block yang merupakan order block yang masih fresh ya di kisaran antara 2006.43 sampai dengan 2022.08. Itu adalah area order block di time frame daily. Jadi menurut saya area ini berpeluang baik nanti di time frame yang lebih kecil ya, day per day-nya, di mana di sini bisa kemungkinan akan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi. Ataupun dia impulsif kalau memang sampai berhasil breakout di atas daripada order block time frame daily di sini. Kalau saya perhatikan ketahanan berikutnya itu ada di posisi di area 2030.14 sampai dengan 2041.18. Ini adalah ketahanan terakhir dari pergerakan XAUUSD. Jadi menurut saya minggu depan memang masih berpotensi cukup kuat untuk buyers momentum, karena geopolitik juga sampai dengan saat ini masih memanas ya. Untuk Israel dan Hamas belum ada kesepakatan perdamaian atau berhentinya genjatan senjata, itu masih belum ada meskipun masih diupayakan. Jadi untuk XAUUSD masih safe haven ya, istilahnya seperti itu untuk pergerakan sampai dengan saat ini. Jadi secara daily di candle terakhir di hari Jumat yang bisa kita dapatkan untuk identifikasinya yaitu membentuk impulsi bullish, arah pergerakan masih bullish. Dan tentunya arah saat ini sudah berada di order block time frame day 1. Jika mana area ini ada konfirmasi baik itu pada bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down, maka menunjukkan aktivitas bearish. Jadi kalau kita lihat untuk hari Senin besok, meskipun ditutup di candle bearish, apakah mampu memiliki dorongan sebesar penurunan hingga 32.59 dolar per troy ounce? Kalau hal tersebut tidak terjadi ya, adapun candle bearish hanya sebatas seperti ini di area 1990 atau 1980 sekian ya. Di area sini masih make sense untuk penurunan sebesar range 20 dolar gitu loh. Tapi kalau Senin besok ternyata ada dorongan bullish terjadi dan membentuk high baru di atas 2009.35, maka memungkinkan akan menguji level tertinggi daripada posisi order block tersebut di 2022.08. Kalau posisinya memang sampai dengan posisi tertingginya di kisaran 2022, kalau koreksi maka ya hanya sebatas di level 2000 dolar per troy ounce. Intinya seperti itu. Jadi saya sih masih memiliki gambaran di mana arah pergerakannya masih bullish ya, kecuali kalau hari Senin besok candle ditutup bearish masih memungkinkan ada tekanan seller terjadi. Dan kalau kita membaca dari pergerakan saat ini belum ada konfirmasi tersebut. Masih impulsi bullish, masih bergerak bullish untuk time frame daily. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 4 jam apa yang akan terjadi, apakah ada koreksi dan koreksinya di area berapa untuk kita jadikan area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus, yaitu kita bisa jadikan acuan buy momentum di area tersebut. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk time frame 4 jam. Oke, di sini untuk time frame 4 jam terlihat ya pergerakannya. Yang pertama yang menjadikan sebuah catatan saya adalah level tertinggi di hari Jumat tanggal 20 Oktober ya, di posisi 1997.13 yang merupakan key resisten ya, atau resisten kuncinya. Ini terjadi breakout ya, maka posisi tersebut telah terjadi breakout structure. Jadi kita akan tandain seperti ini. Dan ini menjadikan pergerakan menurut saya makin bullish ya. Ada terjadi breakout structure di mana struktur di pergerakan yang sudah berjalan ini merubah struktur yang baru nanti akan terbentuk. Gambarannya saya seperti itu. Dan resisten kunci, area resisten tersebut terjadi breakout, maka di sini akan menjadikan support ya. Resisten become support. Kita akan tandain dulu untuk area support di posisi 1997.13. Jadi resisten become support. Yang pertama itu, dan di akhir sesi penutupan dari pukul 12 malam ya sampai jam 4 pagi, karena di sini impulsifnya sangat kuat, maka hati-hati ya pergerakan untuk hari Senin besok.
Kalau memang masih ada dorongan buyers momentum karena panik ya terjadi peperangan tersebut di jalur Gaza di darat, maka bisa terjadi open gap up juga. Nah, itu harus diantisipasi. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman semua ketika memasuki hari Jumat itu kalau bisa jangan ada open posisi gitu loh. Karena Sabtu Minggu itu kita tidak akan tahu apa yang terjadi gitu. Kita tidak akan bisa mengawal pergerakan ketika libur market. Makanya kalau terjadi gejolak Sabtu Minggu dan Seninnya terjadi open gap up ataupun open gap down, ketika salah position teman-teman dan tidak ada stop loss, nah itu yang sangat beresiko akan terjadinya kerugian yang cukup besar. Itu sih, karena kita ketahui kayak SVB Bank waktu itu ya, terjadi lonjakan kenaikan yang cukup signifikan ketika hari Sabtu dinyatakan valid ya untuk SVB Bank waktu itu. Maka ya itu yang terjadi ketika kita masih ada posisi yang terbuka di hari Jumatnya, itu sangat beresiko. Itu pesan saya sih buat teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman semua punya strategi lain ya nggak ada masalah, intinya di situ. Tapi kalau saya pribadi saya hampir nggak pernah untuk ada open posisi ketika memasuki hari Sabtu dan hari Minggu. Intinya di situ. Jadi hari Jumat itu minimal sudah clear position ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk time frame 4 jam ini ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat pergerakannya masih dalam posisi impulsif bullish dan sudah terjadi breakout structure. Maka batas breakout pun di area sebelumnya ya, ada tekanan bearish engulfing di sini. Saya batasin 1979.40 dan lebih terlihat breakoutnya di atas 1992.03. Ini memperkuat pergerakan masih dalam posisi bullish. Oke, dan ini saya akan geser untuk posisi batas bawahnya, yaitu saat ini 1983.58. Itu adalah area batas bawah di time frame 4 jam. Jadi ketika market breakout close ya seperti ini, ada koreksi penurunan, dan kalau dia sampai break di bawah 1983.58 breakout close body candle, maka di situ koreksinya cukup dalam. Tapi kalau di area sini hanya sebatas ada pembentukan gitu ya, ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka dia bisa bergerak naik lebih tinggi lagi gitu ya. Ini gambarannya. Jadi masih memungkinkan untuk market berada dalam posisi koreksi. Jadi kita lihat nanti hari Senin khususnya time frame 4 jam apakah ada lanjutan impulsifnya. Jika mana berlanjut impulsif, maka kita tinggal tunggu aja reversal candle di area order block time frame D1. Kalau kita coba kita perkecil ya, kita lihat di time frame oke. Jadi gini, saya melihatnya di posisi ini kan ada area compression ya. Nah ini ada area compression, memang area di atas daripada order block tuh ada order block yang menurut saya memiliki imbalance juga. Jadi peluangnya besar juga untuk dia koreksi. Tapi di atas daripada area tersebut ada area compression atau area liquidity yang menggambarkan pergerakan tersebut rawan akan terjadinya sweep liquidity naik di atas daripada level tertingginya di area resisten di sini nih. Nah, ini adalah area resistennya ya 2022.08. Kita tandain dulu. Itu adalah area resisten. Nah, ya di 2022.08. Nah, sampai dengan area sana. Jadi di bawah area tersebut saya melihatnya di time frame 4 jam di sini ini yang paling fresh menurut saya, ada order block yang terjadi di time frame 4 jam. Tapi posisinya ini kalau kita perhatikan secara keseluruhan area ini sudah berjalan menuju ke area tersebut gitu loh. Sedang di dalam area berkisaran 2001.07 sampai dengan 2014.82. Kalau sampai di level 2014 ya tadi kita lihat di posisi ini. Oke, mana ini tadi? Oke, di 2014.82 di situ di breakout ya rawan akan terjadi kenaikan mensapu bersih sampai dengan 2022.08 ya. Jadi itu adalah areanya dan tentunya saat ini masih belum ada konfirmasi kembali ya. Hanya sebatas impulsi bullish yang sangat kuat. Ini nanti kita akan coba cek di time frame 1 jam area
Di bawah ini apakah ada konfirmasi untuk dia koreksi dan memiliki probabilitas yang cukup bagus untuk kita bisa entry buy dengan target kenaikan yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Kita lihat dulu. Nah, di sini ini sorry ya. Jadi pergerakan daripada XAUUSD di time frame 1 jam, kalau kita lihat untuk candlenya ya, ini kan impulsif kuat. Impulsifnya sangat besar, tapi semakin ke atas semakin mengecil. Nah, bahkan di akhir sesi penutupan, di 1 jam di akhir sesi penutupan membentuk candle bearish gitu. Dan low-nya ini juga berhasil di break ya. Nih Anda bisa lihat. Harusnya dengan posisi seperti ini memungkinkan ya memiliki terjadinya koreksi, karena dari body candle ke atas semakin mengecil dan low-nya berhasil di break, maka membentuk arah pergerakannya pullback ya, arah pergerakannya turun gitu. Apalagi ditutup di body candle warna merah. Ini secara teknikal, tapi ini bisa tidak terjadi jika mana geopolitik ya yang masih memanas. Intinya di situ. Permasalahannya sih hanya di situ aja gitu. Jadi itu yang menunjukkan bisa terjadi kenaikan kembali. Tapi kalau kita berbicara secara teknikal, karena saya selalu mengutamakan teknikal ya, menjadikan titik utama, meskipun news itu juga perlu diperhatikan, tapi di sini kita bisa pantau ya, terutama khususnya pembukaan hari Senin besok di 1 jam pertama apakah ditutup candle bearish dengan low yang lebih baru di bawah 2004.20, maka di situ akan menunjukkan koreksi. Dan level di bawahnya yang menjadikan acuan saya adalah di area ini. Nah, ini ya. Nah, tepat berada di area batas breakout di time frame 4 jam. Ini adalah order blocknya di time frame 1 jam dan saya jadikan zona buy. Mampu nggak dia bergerak sampai area sini? Ya setidaknya ini bisa saya jadikan acuan kalau betul-betul market bisa bergerak menuju ke level tersebut. Tinggal saya konfirmasi aja apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area 1983.70 sampai dengan 1979.08. Dengan syarat di sini terjadi breakout ya. Jadi gini, ini adalah wilayah pantau, area support di sini ya. Support di mana resistance become support kan terjadi di sini. Jadi ini pantau juga di level ini apakah area tersebut yang berkisaran antara 1997.13. Jadi kalau saya gambarkan, yang pertama di sini kan ada perubahan warna candle ya. Jadi memungkinkan dia akan bergerak koreksi seperti ini. Dan pantau di wilayah area 1997.13. Kalau di posisi ini ya, betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area ini. Oke. Maka akan menunjukkan lanjutan kenaikan yang cukup signifikan. Maka di market akan breakout resistance sampai dengan menuju area 2022.08. Targetnya sampai sana. Ini yang pertama. Dan kalau ternyata di area 1997.13 tidak ada pembentukan candle, baik bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, tapi membentuknya adalah impulsif bearish, maka insya Allah market akan menuju ke zona buy sampai area sini. Ya, memungkinkan akan menuju ke level area 1983.70 sampai dengan 1979.08. Dan sekali lagi pantau area ini ya. Kalau ada pembentukan candle terjadi, baik ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area tersebut, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka di sini menunjukkan aktivitas kenaikan menuju level resisten yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Ya, ini adalah area strong high-nya untuk hari Jumat kemarin, dan di bawah ini adalah strong low yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Oke, udah lengkap ya areanya. Tapi kalau memang ya menjadikan acuan safe haven karena geopolitik memanasnya di Timur Tengah, tidak menutup kemungkinan kalau sampai breakout di atas 2009 ya market akan bergerak bullish menuju ke level 2022 sampai area sini. Nah, jadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Oke, ini arahannya ya. Jadi
Pastikan di setiap area zona-zona penting ya, yang memiliki probabilitas yang bisa kita jadikan acuan, khususnya kayak contoh area resisten become support, kemudian area resisten tertingginya di hari Jumat kemarin, itu kan yang wajib kita pantau ya, kita lihat sampai dengan area order block di zona buy, di area tersebut juga wajib untuk dijadikan acuan gitu loh. Apakah ada momentum, ada pembentukan candle, kalau dia bergerak naik maka ada reversal candle, baik bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup ya contohnya. Tapi kalau masih impulsi bearish ya masih menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat. Kan contoh di sini hari Senin ternyata impulsi bullish close di atas 2009.35, maka di situ menunjukkan buyer momentumnya masih sangat kuat, maka menguji kuat area 2022. Pantau di area sini karena ini adalah area resisten dari ketahanan terakhir order block di time frame daily. Oke. Jadi ini aja ya yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan ya. Secara garis besarnya trennya masih bullish dan saya akan mencari zona buy ketika berada di area-area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus untuk dijadikan entry. Dan ini juga ada trend line ya, saya lupa tarik garis seperti ini. Ya minimal bisa mendekati trend line lah, baru kita juga bisa pantau di area tersebut. Oke, ini gambarannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.